terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Linda Wirawan, dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, Toraja, sebuah daerah di Sulawesi Selatan yang indah tempatnya, kaya budayanya. Hal ini menjadi salah satu inspirasi munculnya sebuah film yang berjudul Solata. Berkisah tentang seorang pemuda Jakarta yang memilih menjadi relawan guru di Toraja dan menghadapi berbagai dinamika. Lantas apa makna penting yang ingin disampaikan lewat film ini? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Saya sapa terlebih dahulu ada Kak Ikhwan Persada selaku sutradara dan juga produser dari film Solata. Selamat pagi. Pagi. Gimana Linda. kabarnya hari ini? Kita juga belum kabarnya. Sudah setahun ya nggak ketemu. Iya, ini setahun kita ketemu lagi sama-sama membahas film Solata film lagi. yang sama. Oke, dan di sini juga sudah hadir ada Randy Kiernet selaku pemain film Solata. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mas Randy? Puji Tuhan baik. Ini sudah yang keberapa kalinya ke Makassar, Mas Randy? Ini ke Makassar udah nggak kehitung. udah lumayan sih. Ya, lumayan. Kesannya seperti apa dengan kota Makassar ini? Makanannya enak-enak. Tadi habis makan mie titi. Kemarin kalau waktu itu pertama kali ke Makassar cobain palu basah. Cobain palu basah, mie titi, Iya. coto belum nih kayaknya? Kenapa? Coto belum? Coto Makassar? Coto udah. Udah juga. Sama yang kemarin baru Sop cobain saudara. sop saudara. Saudara Oke. dibikin sop. Saudara. Udah hatam kayaknya ya dengan kuliner kota Makassar. Sudah. Oke, saya sebelum kita berbincang lebih dalam lagi mengenai film Solata, kita akan bersama-sama saksikan cuplikan yang satu ini. Pernah nggak kalian ingin benar-benar kabur dari kehidupan? Ingin melupakan segalanya yang nggak berjalan sesuai harapan? Di Olon, kamu akan ketemu dengan jawaban yang selama ini kamu cari-cari. Ih, sudah enak di Jakarta, malah lagi pergi ke pelosok. Selamat datang di Olon, Bapak Guru Angkasa, Pure semuanya. Hampir 2 tahun, tidak ada guru yang bisa bertahan lebih dari 1 bulan di sini, Pak Guru. Nah, itu kelihatan di kelas jauh, Pak. Nama kalian berlima itu mirip Presiden Indonesia. Karno, Mega, Harto, Wahid, Bambang. Oh, berarti nggak ada yang jadi Presiden Habibie ya? Ada, Ji, Pak. Ada satu lagi teman kita, namanya Habibi. Itulah trailer dari film Solata dan kita akan membahas lebih dalam bersama dengan Kak Ikhwan dan juga Mas Randy. Saya mau ke Kak Ikhwan terlebih dahulu. Boleh dijelaskan tidak sedikit Kak Ikhwan soal film Solata ini? Silahkan. Iya, sebenarnya film Solata ini ceritanya tentang seorang relawan guru dari Jakarta, punya program di Olon, terus programnya itu nggak jalan. Akhirnya dia memutuskan untuk lihat apa sebenarnya masalahnya di sana gitu ya. Cuman kita bikinnya si relawan guru ini namanya Angkasa. Dia tuh sebenarnya bawa banyak masalah dari Jakarta ke sana gitu ya. Ibunya meninggal, dia dipecat dari kerjaannya, terus hubungannya sama pacarnya kandas gitu ya. Jadi di sana tuh ternyata ke Olon itu dia melarikan diri kan. Olon itu adalah sebuah pelarian bukan tujuan, tapi ternyata dia di sana tuh menemukan tujuan hidup malah gitu. Jadi itu adalah garis besar cerita dari Solata ini. Oke. Dan di sana dia ketemu dengan 6 murid yang nama depannya mirip dengan nama-nama presiden. Oke. Karno, Harto, Bambang, Mega, Habi, siapa lagi ya? Wahid. Ya, 6. Oke, saya ke Mas Randy. Mas Randy, pertama kali ketika kemudian mendengar adanya film Solata ini, tanggapan Mas Randy seperti apa? Satu, aku kan waktu itu dapat infonya dari casting director yang hubungin manajer aku, terus ketemu sama Mas Ikhwan. Aku langsung diizinin kasih lihat skenario-nya, aku baca, aku suka karena satu ini menceritakan tentang
orang yang sedang mengalami kegagalan, jatuh, tapi dia mencoba sekali lagi, tapi di tempat yang berbeda, mencoba mencari kesempatan kedua. Dan yang buat aku tertarik di sini, ini beda maksudnya dari cerita-cerita skenario yang aku pernah baca. Ini menceritakan tentang guru, gimana seorang perjuangan guru yang sebenarnya diceritakannya nih, guru itu juga manusia loh. Guru itu juga berjuang loh, guru itu juga punya background story, punya masalah, tapi dia masih mau berjuang buat anak-anak muridnya. Ketika tahu kemudian kalau lokasi syutingnya itu ternyata langsung di Toraja, tanggapan Mas Randy seperti apa? Aku langsung dikasih tahu sama Mas Iwan, lokasi kita di sini nih, di Olon. Terus kita ke Olon itu, aku buka di Google, aku lihat, cakep nih, bagus gitu. Maksudnya di Indonesia beneran nih ada yang kayak gini. Mas Iwan kasih tahu, Ren, tapi kita nanti kesananya kita naik truk ya. Karena jalanannya rusak. Jadi udah dikasih tahu bocoran duluan ya? Iya, sudah. Kita lebih suka membicarakan keburukan dibanding kebaikan. Jadi udah kasih tahu, kita kesana naik truk sapi. Terus nyampe di Olon 2,5 jam. Capek, tapi pas nyampe di sana tuh lihat keindahan Olon tuh terbayar semuanya. Dan apa ya, ternyata di Indonesia kita punya juga loh tempat wisata yang seindah ini. Sebelumnya Mas Randy sudah pernah kenal tidak dengan daerah yang namanya Toraja ini? Sudah, beberapa kali sudah pernah. Tapi kalau Olon baru di film ini. Dalam sepanjang proses syuting sebelum-sebelumnya, Mas Randy, apakah Olon ini menjadi salah satu lokasi yang cukup berat buat Mas Randy, apa seperti apa? Mungkin karena udah diinfoin ya sama Mas Iwan, Ren di sana nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada ini, nggak ada itu. Terus kita jalannya ke sana tuh lewat jalannya, medannya lumayan susah, sulit. Mungkin karena udah ada persiapan itu ya, mental itu, jadi ya udah nggak ada masalah buat aku juga. Dan mungkin juga yang mendistract kita di sana kan susah internet, semua serba terbatas. Kita juga tinggal di rumah penduduk yang apa adanya, listrik itu cuma ada malam. Tapi mungkin yang bikin sama seperti judulnya sih, Solata. Jadi suasananya yang bikin kita tuh betah di situ, kita jadi nyaman, kita sulit, mungkin keadaan yang gak enak, tapi karena banyak teman-teman yang udah rasanya kayak keluarga, jadi kita lebih nyaman. Lebih nyaman ternyata ya Mas Randy. Oke, saya kembali ke Kak Iwan. Kak Iwan, lantas dari semua lokasi kenapa memilih Olon atau Toraja, Kak Iwan? Iya, sebenarnya kalau saya pribadi memang saya salah satu penonton tuh yang bosan melihat film Indonesia, misalnya latarnya Jakarta atau Jawa aja. Dan kebetulan saya dari Makassar kan, jadi pengen gimana caranya supaya kasih kontribusi lah ya buat kampung halaman, giving back dengan cara kalau punya kesempatan bikin film ya bikinnya di Sulawesi atau di Indonesia Timur gitu. Nah pas memilih cerita ini sebenarnya awalnya tuh nggak kebayang Olon, karena ya jujur aja sebagai orang Makassar saya malu belum pernah ke Toraja sebelum syuting film ini ya kan. Akhirnya saya diskus sama penulis skenario karena melihat salah satu film film Butan yang latarnya mirip gitu. Saya tanya di Nepal, Butan Nepal ya. Saya tanya di Indonesia tuh ada nggak sih tempat kayak gini gitu ya? Dia bilang ada Pak, di mana? Di Olon gitu. Oh ya, diliatin kan. Oh iya mirip banget ya kan. Yaudah kita di Olon aja deh, pindahin ininya, lokasinya gitu. Cuman memang tidak pernah membayangkan bahwa Olon itu sesusah itu, ya kan? Olon itu semenderita itu, ya kan? Karena aku waktu riset yang kedua tuh kita coba-coba pakai mobil lah ya ke sana. Itu 2 mobil rusak, habis 15 juta buat perbaikan apa segala macam gitu ya. Aku juga sempet yang di mobil itu kayak, aduh ya ampun ngapain ya bikin film susah-susah amat. Sejauh ini. Gitu kan, di Jakarta aja bikinnya gitu. Terus cuman pas sampai di sana ya sama kayak Randy, kebayar semuanya dengan view, dengan masyarakat, dengan apa namanya suasananya gitu. Ya mungkin ini film, saya berani bilang ini film pertama yang mengekspos keindahan Olon gitu. Dan kemarin pas kita gala premier ya, gala premier di Palopo kan 2 November kemarin,
kita ngalamin, saya, Randy, teman-teman tuh dari Jakarta ya, ngalamin hal yang tidak pernah kita alamin di film lain. Jadi kalau Olon yang muncul tuh di layar, kan layarnya gede banget kan, bioskop kan. Orang tuh tepuk tangan. Semua amazed dengan keindahan Olon. Karena ya, orang Mas. tuh nggak pernah lihat Olon tuh sebesar itu ya, se-grand itu gitu. Terus kita juga punya banyak scene nyanyi kan, ada Bambang dan teman-teman nyanyi tuh. Kalau nyanyi tuh teman-teman juga, penonton juga ikut nyanyi karena yang hadir memang sebagian besar orang Toraja kan, jadi familiar sekali tuh lagu-lagunya buat mereka. Dan gitu. Anda bisa katakan bahwa ini adalah film pertama yang mengangkat keindahan dari Olon. Kita masih akan membahas banyak mengenai film Solata ini, Mas Randy dan juga Kak Iwan, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, pohon tumbang menutup jalan utama. Padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Kak Iwan dan juga Mas Randy dari film Solata. Saya mau ke Mas Randy. Mas Randy, kalau tadi dikatakan ini menjadi seorang guru dengan banyaknya permasalahan dari Jakarta, ingin ke Olon. Seberapa lama sih Anda mendalami peran sebagai guru ini, Mas? Kalau sebagai peran guru, aku belum pernah berperan sebagai guru. Mungkin pernah ya, mungkin kayak di FTV atau apa. Tapi untuk mendalaminya mungkin sebulan kali ya. Aku baca, terus juga sebelum proses syuting kan aku datang duluan. 15 hari, 2 minggu sebelumnya, sebelum proses syuting berjalan. Aku ke Toraja, ke Makale, ketemu sama anak-anak. Karena buat aku pribadi, pendekatannya itu kalau jadi seorang guru itu kan harus deket sama anak-anak murid ya. Jadi aku mulai ketemu sama anak-anak murid, terus ngobrol sama mereka udah manggil aku Pak Guru, aku udah manggil mereka nama peran mereka juga, sama-sama kita ngobrol, bikin bonding, dan yang
menariknya dan sangat luar biasanya, anak-anak ini kan baru pertama kali syuting ya. Baru pertama kali syuting, baru pertama kali megang skrip, acting, ini film layar lebar. Dan mereka tuh sangat profesional satu, terus menguasai skrip. Mereka actingnya bagus. Cukup kaget sih buat aku, kayak wah mereka emang talented ya. Untuk proses dari reading sampai syuting itu kira-kira butuh waktu berapa lama, Mas Randy? Lama. 2 bulan ada sih. 2 bulan. 2 bulan ya? Iya, dengan anak-anak itu lama. Apa yang didapatkan dari proses reading dan kemudian apakah ada perbaikan seperti apa, Kak Iwan? Sebenarnya kalau Randy kan dia udah pro ya, karena dia beliau adalah raja FTV, ya kan, jadi udah siapa yang nggak kenal gitu ya sama kita Mas Randy? tinggal cik ini dikit gitu. Tapi buat anak-anak ini kan challenge kan, karena mereka pertama kali berakting segala macam. Kita juga punya kekhawatiran bahwa aduh ini satu aja belum tentu bagus ya, ini 6 ya kan. Kalau satu aja jelek, hancur nih film gitu kan. Ada kekhawatiran itu. Cuman dalam proses kita berproses segala macam. Saya juga sampai hari ini masih deket sekali sama mereka gitu kan. Saya lihat memang mereka tuh pinter-pinter. Begitu kita cek aslinya, ya iyalah si Sura yang jadi Bambang juga suka ikut lomba-lomba apa, ya kan. Ada Amel juga suka ikut lomba matematika atau apa, lomba pidato segala macam. Ada si Habi juga begitu gitu ya. Jadi yang berperan sebagai murid ini semuanya asli Toraja ya, asli Kak Iwan, Toraja, ya? betul. Kalau untuk keseluruhan kru pemain seperti itu, berapa persen kemudian yang pemain Toraja asli gitu, Kak Iwan? Kita komposisinya kurang lebih talent dan kru itu sekitar 70-80% itu lokal. 80%? Iya. Ada tidak alasan utama, alasan khusus kenapa mau menggunakan kru dan pemain lokal? Saya ini agak unik ya, karena saya tinggal di Jakarta tapi setengah kaki saya ada di Makassar. Jadi cara saya melihat hal tuh mungkin beda ya. Jadi saya selalu menganggap kalau kita ke daerahnya orang, ya selain kita mapat tabe-tabe, ya kan, kita juga berusaha bagaimana caranya supaya kita berbaur, merangkul segala macam gitu ya. Dan buat saya yang tadi saya bilang ya, saya bersyukur ada di tempat ini sekarang, jadi saya harus giving back. Salah satu giving back cara saya itu adalah bagaimana caranya supaya teman-teman lokal juga ikut serta jadi bagian dari film kita gitu ya. Dan terutama sebenarnya ada transfer ilmu, transfer pengalaman, karena industri film kan terus berkembang ya. Film Makassar juga banyak diproduksi gitu. Jadi ketika ada transfer ilmu itu kan bagus ya. Buat industri itu sangat sehat gitu. Oke, jadi juga beregenerasi seperti itu ya, Kak Iwan. Oke. Saya ke Mas Randy. Mas Randy, kita sempat ngobrol juga ya, Kak Iwan kemarin sama Kak Ati gitu, Kak Ati Kodong. Kalau Kak Ati Kodong kemarin tuh bilangnya sempat muntah. Itu menjadi salah satu pengalaman yang nggak terlupakan dalam proses syuting film ini. Kalau Mas Randy gimana? Apa yang paling berkesan? Paling berkesan, berkesan semua sih, cuma mungkin satu yang paling berkesan tuh ya satu perjalanan ke Olon, karena naik truk sapi kan. Naik truk sapi itu kan biasa di truk itu ngangkut sapi. Dan aku tuh tahunya kan, aku bilang sama Mas Iwan, pantesan nih sapi kalau diturunin dari truk itu pasti marah-marah. Kita aja 2,5 jam aja udah bete nih, turun capek. Ya, kita yang bisa pegangan, dia nggak bisa pegangan. Mungkin yang paling berkesan ya kebersamaan sama anak-anaknya sih. Dan ngelihat tiap hari tuh gimana mereka juga berproses, gimana film ini kebentuk tuh. Jadi film ini tuh bukan mungkin kalau di posternya tuh wah Randy nih, gitu. Tapi enggak ini film tuh sebenarnya anak-anaknya yang yang buat aku bilang harus nonton film ini karena anak-anak ini spesial semua. Kalau kemarin kita nonton bareng di Palopo, ada salah satu celetukan penonton, ih bercandanya nyambung ya, nggak patah-patah. Karena mereka sebagus itu. Ya, kayak sehari-hari. Itu kemudian untuk cara membimbingnya itu seperti apa, Kak Iwan? Kalau saya memang dari awal ke mereka itu saya tidak memposisikan diri saya sebagai sutradara.
mereka kayak teman. Sampai hari ini, percaya nggak percaya tapi jangan ketawa ya, saya tuh dipanggil kakak sama mereka. Benar, sampai hari ini. Tanya tuh Bambang. Tapi perbedaan umurnya berapa tuh Kak? Nah, itu dia masalahnya. Jadi karena berusaha untuk meruntuhkan dindingnya, itu jadi proses pendekatannya itu jadi gampang sekali, nggak susah sama sekali gitu. Tidak satupun dari mereka yang susah untuk diarahkan segala macam. Ya memang ya wajar lah ya anak-anak bercanda-bercanda. Oh, sebelum take itu pasti tapi begitu take tuh mereka serius. Mereka langsung kembali ke peran masing-masing. Gitu ya. Dari Kak Iwan kemudian sebagai pencipta film ini, apa kemudian yang ingin disampaikan pesan inti dari sebuah film Solata? Sebenarnya pesan intinya ada di subjudul kan. Subjudul kita itu teman adalah keluarga yang kita pilih. Jadi film ini memang ceritakan tentang persahabatan, pertemanan, keluarga. Dan hari ini di Indonesia ya kita tuh kekurangan film keluarga. Kekurangan film yang bisa ditonton semua umur gitu ya. Jadi ketika trailer kita muncul tuh itu komentarnya kayak tiba-tiba kayak aduh kangen banget ada film kayak gini, udah lama kita nggak punya film kayak gini. Ibu-ibu pada bilang, wah boleh dong saya bawa anak saya. Iya Bu, ini semua umur gitu. Jadi mungkin memang kita sudah serindu itu gitu ya. Dan film ini tuh memang ingin kita sampaikan ke terutama anak-anak ya, anak-anak di kota misalnya gitu ya. Kemarin juga beberapa kali sempat ngobrol sama istrinya Randy, Mbak Lady. Mbak Lady sebelum nonton ini kan ya biasa aja gitu ya. Habis nonton tuh dia bilang, pokoknya anak gue harus nonton film ini, ya kan gitu. Karena ada pesan-pesan yang mungkin bisa ditangkap kita sebagai orang tua ya. Karena biasanya istri kan emang lihat film aku nonton, kita kalau premier nonton dan kalaupun bisa mau ngajak anak-anak, nanti deh, nanti kita beli tiket sendiri kita nonton. Tapi kemarin dia bilang, anak-anak harus nonton karena satu pesan positifnya ini, salah satu pesan positifnya ya biar anak-anak juga satu menghargai guru. Karena kan isu sekarang berita tentang dunia pendidikan kita cukup memprihatinkan ya. Maksudnya ini buat saya pribadi ya bisa jadi tontonan yang bisa jadi memperlihatkan kalau ke anak-anak nih, guru ini juga manusia loh. Mereka juga berjuang. Mereka juga manusia, punya masalah. Iya, kalian bukan cuma diajarin sama mereka, tapi mereka memberikan hidup mereka loh buat kalian. Ada juga sisi kehidupan yang kita nggak tahu dari seorang guru seperti itu. Oke. Dari Kak Iwan mungkin boleh dijelasin juga kapan dan di mana tayang dari film Solata ini dan bisa disaksikan kapan saja. Oke, film kita alhamdulillah insya Allah tayang mulai 6 November 2025, Kamis besok di bioskop seluruh Indonesia. Jadi bukan cuma di Makassar, bukan cuma di Sulawesi, kita juga main di Jakarta, di mana, di Sumatera, di mana-mana gitu. Oke, dan bisa disaksikan di seluruh bioskop kesayangan Anda. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Iwan dan juga Mas Randy. Kita masih akan ngobrol banyak. Usai ini kita juga akan ngobrol bersama dengan pemain cilik dari film Solata, yaitu Surai Parangan. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sul. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan?
dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi, Ada apa di balik pembangunan pagar laut? serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Kayuan Persada dari Film Solata dan sudah bergabung bersama kita ada pemain cilik dari Film Solata yaitu Surai Parangan. Ini sudah cocok tidak ejanya? Cocok, Kak. Boleh perkenalkan diri deh langsung, Surai. Ya, perkenalkan nama saya Surai Parangan Sumerto, berperan sebagai Bambang di film Solata. Sebagai Bambang di Film Solata. Orang Toraja pertama yang namanya Bambang. Orang Toraja pertama yang namanya Bambang. Oke, Surai, kalau boleh tahu sekarang sudah masih sekolah kelas berapa? Kelas 1 SMP, Kak. Kelas 1 SMP. Iya. Oke, ini pertama kali main film, Surai? Iya, pertama kali. Perasaannya seperti apa? Senang. Senang sekali. Senang sekali, Kak. Teman-teman di sekolah bilang apa Surai sudah main film? Artis. Adakah? Adakah? Jadi kalau teman-teman bilang adakah, Surai jawab apa? Tidak ada. Oke, Kak Iwan, apa sih hal-hal dalam diri Surai yang buat Kak Iwan bilang Surai ini pantas untuk memperankan seorang Bambang? Jadi kita kan casting dari sekolah ke sekolah kan, banyak tuh calon-calonnya. Akhirnya terkumpul tuh sekitar 100-an anak. Kita bawa ke satu tempat, kita kasih mereka semacam latihan acting lah ya. Habis itu kita saring lagi tuh jadi 24 orang. Cuman peran Bambang ini kan spesifik karena dia harus bisa nyanyi, harus bisa main ukulele ya kan. Jadi Surai itu ketika udah jadi 24 itu nyaris nggak ada lawan sebenarnya. Karena yang acting banyak bisa, tapi acting sekaligus nyanyi itu dan main ukulele itu cuma dia. Jadi memang kita nggak punya pilihan selain memilih dia gitu. Dan memang anaknya ini kan, anaknya juga darah seninya tinggi, percaya dirinya tinggi juga gitu ya, dan profesional. Profesional. Ini kayaknya kalau tadi dikasih bocoran ya sama Kak Iwan, bisa nyanyi, bisa main ukulele. Betul. Boleh kita tes kali ya, Surai? Boleh. Udah siap nggak? Sudah. Oke, ini mau nyanyi lagu apa? Kures Semangat. Oke, mantap. Silahkan, Surai. Semangat oleh paraya Kipakendek mati alami buang Kure semangat oleh paraya Tumintu napaka masyan mi buang. Keren banget Surai. Surai, lama tidak proses masuk dalam sosok Bambang Surai? Seperti apa? Lumayan lama Kak. Karena waktu tahu kalau berperan jadi Bambang harus bisa nyanyi dengan main ukulele. Waktu itu tidak bisa main ukulele. Oh, begitu? Iya. Kak Iwan juga kaget. Kutanya kayak aku bilang harus ada ukulele, dipinjamkan, pergi pinjam di teman. Oke. Belajar cuma 2 hari. Cuma 2 hari ya, Kak Iwan belajar ukulele. Baru belajar mulai dari CF begitu-begitu sampai lancar. Cuma 2 hari atau 3 hari.
Jadi setelah belajar 2-3 hari ukulele, akhirnya terpilih, ayah bilang apa? Bangga ya. Karena ada yang meneruskan darah seni ayahnya. Oh gitu. Jadi kalau Surai sudah tidak mengajak teman-teman untuk nonton film Solata ini? Sudah Kak. Sudah diajak, tapi waktu gala primer di Palopo ada yang mau ikut. Tapi kebawanya tidak ada yang ngantar. Makanya dibilang tanggal 6 aja pergi nonton dengan keluarga ya kan. Oke. Nah Surai, sepanjang proses syuting ini apa yang paling Surai senangi? Apalagi ini kan pengalaman pertama ya Surai ya. Yang disenangi tuh waktu bernyanyi Kak di Lembaulon. Karena menyanyi baru pemandangannya yang indah. Bikin senang saya Kak. Oke. Bersemangat. Menjadi pengalaman yang tidak duanya ya, Kak. Suraya. Oke. Nah saya mau kembali ke Kak Iwan. Kak Iwan, selain Surai sebagai Bambang, anak-anak yang lain juga berarti sama ya mendapatkan pelatihan juga Kak Iwan? Semuanya iya. Dan kita memang workshopnya lumayan lama, 2 bulan. Makanya saya bilang tuh akhirnya jadi dekat, jadi anak-anak ini tuh jadi hafal satu skenario. Jadi ada adegannya Angkasa dan Lembayung tuh berantem dalam 5 halaman tuh mereka hafal semuanya. Karena mereka tuh udah pegang skenario 1 bulan. Oke. Gitu. Jadi bukan cuma dialognya sendiri yang dihafal, dialog orang lain juga dihafal. Ikut dihafal juga ya, gitu ya. Juga. Berarti proses latihannya sangat luar biasa gitu ya. Sangat luar biasa. Saya pas syuting itu saya jarang sekali menemukan mereka baca skenario. Karena itu mereka sudah hafal. Oke. Iya, jadi datang ke set itu emang udah jadi anak-anaknya. Oke. Nah selain kemudian ingin mengangkat pesan mengenai perjalanan seorang guru seperti itu, apakah ada pesan-pesan dari budaya-budaya lokal Toraja yang juga ikut diangkat Kak Iwan? Kalau budaya misalnya Rambu Solo, Rambu Tuka atau apapun itu mungkin tidak ada di film kita ya. Tapi secara filosofi kita angkat. Jadi ada salah satu adegan kita itu ada tokoh namanya Abun Patanduk, dia ngomong ke Angkasa. Ketika Angkasa tuh lagi down kan, dia ngomong buarakan ala sarak, nama tamalotong, nama tamabusa. Katanya mata hitam sama mata putih tuh nggak bisa berpisah gitu kan. Jadi kalau udah dianggap keluarga ya udah, kamu tuh selama-lamanya akan dianggap keluarga. Itu kan filosofi Toraja yang sangat khas, Sulsel lah ya yang sangat khas, tapi mungkin sekarang sudah mulai kita tinggalkan tuh gitu. Ya kan, karena individualisme makin ini ya, kita makin individual gitu ya, padahal sebenarnya orang tua kita udah ngajarin kayak gitu dari zaman dulu gitu. Oke. Saya mau ke Surai kalau gitu. Surai, boleh tidak ajak pemirsa kenapa harus nonton film Solata? Apa alasannya? Slay. Karena ada kamu. Ya, mari nonton film Solata karena film Solata menceritakan tentang sebuah sekolah di pedalaman Tanah Toraja yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Film ini juga menceritakan tentang Angkasa yang patah hati kalau nggak salah Kak, patah hati karena putus dengan ceweknya. Aduh. Datang ke Olon. Cari cewek? Iya. Tidaklah. Oke, saya kembali ke Kak Iwan kalau gitu. Kak Iwan, harapannya ke depannya seperti apa dan mungkin juga bisa sekalian mengajak pemirsa untuk menyaksikan film Solata, silahkan. Iya, harapannya memang karena kita kekurangan film keluarga yang bisa ditonton oleh anak-anak. Semoga kita para orang tua ya bisa ngajak anak-anak kita nonton. Biasanya kan orang tua ngajak anak-anak nonton horor ya. Ya karena kali ini tuh enggak. Kita punya film yang memang cocok buat mereka gitu ya. Abis ditonton, anak-anak yang terutama yang di kota mungkin akan merasa bahwa oh iya ya ada loh yang sekolah tuh susah, yang mau ke sekolah aja jalan kaki jauh gitu ya. Selain itu memang kita juga ingin ngasih tahu ke masyarakat bahwa guru itu perlu kita apresiasi lebih ya. Kita nggak akan ada di tempat ini sekarang kalau bukan guru. Kita nggak akan bisa baca kalau bukan guru ya kan. Jadi Solata ini adalah persembahan untuk guru di seluruh negeri ya, bahwa ada seorang guru pahlawan tanpa tanda jasa, terutama guru honorer yang
hari ini tuh masih belum dapat perhatian yang cukup dari pemerintah gitu ya. Kebetulan memang film kita juga rilis di bulan Hari Guru Nasional, jadi momentumnya sangat pas. Jadi kita berharap juga film ini juga menggugah teman-teman guru di Indonesia, jangan patah semangat, tetap dedikasi, tetap mengajar. Karena ya kita memang butuh guru. Indonesia tidak akan maju kalau guru-gurunya juga tidak sejahtera gitu. Oke, terima kasih sekali lagi kalau gitu Kak Iwan dan juga Surai sudah bergabung bersama kita bersama dengan Mas Randy tadi. Dan buat Anda pemirsa, jangan lupa saksikan film Solata di seluruh bioskop kesayangan Anda. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.